Gempa berkekuatan 6,1 magnitudo yang mengguncang kawasan Pasaman Barat, Sumatera Barat terasa hingga ke negeri jiran Malaysia. Warga panik menyelamatkan diri keluar gedung. Gempa juga dirasakan warga Malaysia di kawasan Bangi dan Putrajaya yang merupakan pusat pemerintah negara Malaysia. Mereka berada di luar bangunan untuk menyelamatkan diri saat kejadian cuaca di lokasi dalam kondisi mendung. Gempa juga dirasakan hingga Lembah Klang, Malaysia yang berada di bangunan wisma bernama Ijalan Tun Razak. Warga pun berhamburan keluar dan mereka tetap menunggu sampai situasi dinyatakan aman. Bagaimana kondisi terkini gempa di Pasaman Barat? Sudah ada Ari Yohanes langsung dari Pasaman Barat. Selamat sore, Ari. Bagaimana saat ini kondisi di sana? Apakah warga sudah beraktivitas kembali normal? Halo, selamat sore. Ya, untuk warga di lokasi gempa sendiri yang mana banyak terjadi reruntuhan akibat gempa, untuk warga sekarang masih di lokasi pengungsian yang diadakan oleh pihak pemerintah sendiri. Yang mana informasi terakhir kami dapatkan akibat gempa di Kecamatan Tiga Nagari, yaitu memakan korban 4 orang meninggal, 3 jenazah sudah berada di puskesmas dan 1 jenazah masih dalam evakuasi reruntuhan. Begitu, Mas. Baik. Lalu bisa diceritakan seperti apa sebenarnya kerusakan di sana yang diakibatkan gempa ini dan ada berapa rumah yang rusak, Ari? Untuk keadaan sendiri banyak rumah penduduk yang sudah tidak bisa dihuni lagi, yang mana untuk atap rumah sudah menyatu dengan tanah, Mas. Dan untuk korban total terakhir yang kami dapatkan adalah 32 orang, meninggal 4, dirujuk 3 ke Rumah Sakit Pasaman Barat. Serta untuk keadaan sekarang, yang mana pihak BPBD masih melakukan pendataan dengan total berapa jumlah rumah yang terdampak gempa. Baik, rumah yang rusak parah ini, banyak sekali rumah rusak parah ini ada di desa mana, Ari? Untuk rumah-rumah yang rusak parah yaitu terdapat di desa Durian Gunjung, Mas. Desa Durian Ujung. Ya, Desa Durian Gunjung, Jorong Simpang Rayo, Kecamatan Tiga Nagari. Baik. Tadi Anda katakan ada juga puluhan orang yang terluka akibat gempa. Saat ini mereka dirawat di rumah sakit atau di puskesmas mana, Ari? Ya, untuk orang yang terluka akibat gempa itu menjalani perawatan di puskesmas Tiga Nagari. Baik. Dan sebagian ada mereka yang sudah diizinkan untuk kembali ke tenda-tenda pengungsian, Mas. Baik. Seperti apa kondisi luka mereka? Apakah semuanya luka ringan atau ada juga yang luka berat, Ari? Untuk kondisi luka yang dialami oleh masyarakat sendiri itu masih ada yang masih terdapat luka ringan dan bahkan ada yang mengalami patah tulang. Ari, kami ingin konfirmasi bahwa ada visual yang menunjukkan bahwa pasien ini dirawat di luar ruangan. Apakah hal itu juga terjadi di Pasaman Barat karena mungkin fasilitas di sana juga rusak, Ari? Ya, kalau untuk pasien yang dirawat di luar ruangan itulah adalah pasien IGD-nya RSUD Lubuk Kaping, yang mana pihak manajemen rumah sakit untuk mengantisipasi terjadinya gempa susulan. Untuk pasien IGD mereka melakukan perawatan di luar di halamannya IGD Lubuk Kaping. Baik, tadi kan rumah warga banyak yang sudah rusak bahkan hampir rata dengan tanah. Lantas apakah lokasi pengungsian ini cukup untuk menampung warga di sana yang terdampak gempa? Kalau untuk lokasi pengungsian sampai saat ini masih bisa menampung warga, dan bahkan ada sebagian warga yang melakukan membuat tempat-tempat untuk bermalam atau berdiam di halaman rumah masing-masing, Mas. Baik, artinya sebagian warga bertahan di rumah masing-masing untuk menjaga harta benda mereka. Lalu bagaimana bantuan seperti logistik yang ada di sana? Apakah sudah diberikan oleh pemerintah daerah ataupun perusahaan-perusahaan swasta, Ari? Untuk bantuan logistik sendiri sudah mulai disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman beserta PMI dan pihak kepolisian, Mas.
Baik, dari pihak BPBD atau TNI, adakah yang sudah tiba di sana untuk membantu warga membersihkan rumah dan juga mungkin mengevakuasi orang-orang yang terluka? Kalau untuk pihak BPBD, TNI dan Polri sudah sampai 1 jam pasca gempa, mereka sudah melaksanakan membantu warga sendiri dalam pembersihan dan membantu warga untuk melakukan mencari ke lokasi tempat aman. Baik, Ari, kami ingin konfirmasi lagi ke Anda, di lokasi Anda saat ini ada berapa yang meninggal, lalu ada berapa yang dirawat di rumah sakit? Untuk lokasi saat ini, dari data yang kami peroleh, yang meninggal dunia ada 4 orang, dan dirujuk ke 3 yang dirujuk ke rumah sakit RSUD Pasaman Barat. Dari 4 orang yang meninggal itu terdiri dari 1 remaja, 2 orang tua, dan 1 anak-anak, Mas. Baik, yang meninggal ini apakah semuanya dari satu desa Durian Ujung tadi, Ari? Iya, yang meninggal berasal dari 1 desa Durian Ujung. Baik. Lalu sudah adakah, apakah di sana Anda merasakan gempa susulan setelah gempa yang cukup kuat terjadi pagi tadi, Ari? Kalau untuk gempa susulan, dari gempa yang cukup kuat kami rasakan dari tadi pagi itu sudah sering dirasakan gempa susulan. Sudah hampir 10 kali gempa susulan yang dirasakan oleh warga sendiri. Baik. Lalu apa anjuran dari pemerintah daerah di sana? Apakah memang segera dibangun untuk tenda-tenda pengungsian sehingga warga bisa lebih aman, atau warga masih tetap memilih berada di dalam rumah, Ari? Kalau anjuran dari pihak pemerintah sendiri kepada warga memang dihimbau untuk berada pada titik aman yang ditentukan pemerintah dengan mendirikan beberapa tenda pengungsian. Namun masih ada dari warga yang untuk memilih tetap berada di sekitar rumah mereka. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Ari Yohanas atas informasinya. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati ketika bertugas, Ari. Sehat selalu.